motivasi saya cuma satu, saya ingin tunjukkan bahwa saya juga bisa bermain bola. Jadi saya tidak mau datang dari kota Lamongan di Tambak Sari sebagai pecundang waktu itu. Saya nggak mau, tapi saya ingin tunjukkan bahwa kami juga bisa bermain bola. Saya tahu bahwa Persebaya itu tim besar, dan saya nggak mau di saat mereka tim besar kita jadi pecundang. Makanya Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Ketemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, sore hari ini saya bertemu dengan Mas Bambang Sumantri. Selamat sore Mas Bambang. sore Mas Miftah. Yo, apa kabar Mas? Kabare sehat selalu Mas Miftah. Amin amin. Iki padha Lamongane iki. Selamat. Nah, Dulur Siwing. sore hari ini saya bertemu Mas Bambang di Stadion 10 November, Stadion Tambak Sari, Surabaya. Ini stadion yang penuh sejarah ya Mas ya? Penuh sejarah di sini. Salah satu yang saya ingat tentang Mas Bambang dan Stadion Tambak Sari itu musim 2004 ya. 2004. Persebaya itu juara musim 2004. Tapi Persebaya itu bisa dikalahkan di Tambak Sari, dan yang mengalahkan itu Persela Lamongan. Waktu itu Persela pemainnya Bambang Sumantri, karena ada Bambang Sumantri bisa menang. Dan itu kerusuhan Mas yo. Iya, ada konflik sedikit aja sebenarnya. Oke. Nah, waktu itu kan sampean sempat ini ya, jadi korban lah, amuk supporter sampai kalau nggak salah kepalanya bocor. Siap. Ingat masih detail ingat, ya? masih ingat. Ya apa ceritanya Mas? Jadi gini, di musim 2004 dulu itu, di saat Persela lawan Persebaya, itu memang prestis ya, pertandingan prestis, bergengsi karena mayoritas hampir 60% pemain Persela itu dari Persebaya. Di situ ada Jatmiko, ada Marzuki Badriawan, Putu Bicanarko dan sebagainya lah di situ. Nah, di situ di saat kita bertemu dengan Persela itu sangat-sangat menentukan di saat kita ranking untuk mengamankan posisi. Nah, akhirnya kita bertanding di sini di Gelora 10 November ini yang nggak awam bagi teman-teman ya, karena sudah terbiasa mulai saya Persebaya Junior, Piala Menpora semua di sini semua. Nah, di situ motivasi saya cuma satu, saya ingin tunjukkan bahwa saya juga bisa bermain bola. Jadi saya tidak mau datang dari kota Lamongan di Tambak Sari sebagai pecundang waktu itu. Saya nggak mau, tapi saya ingin tunjukkan bahwa kami juga bisa bermain bola. Saya tahu bahwa Persebaya itu tim besar, dan saya nggak mau di saat mereka tim besar kita jadi pecundang. Makanya motivasi itu yang dibawa teman-teman di saat main di Tambak Sari. Kita enjoy, kita nggak ada beban waktu itu. Itu musim pertama Persela di kasta tertinggi Mas ya. Tertinggi. Dan itu sebenarnya sama-sama baru naik Ya. Persebaya juga naik. Persela juga lagi istilahnya baru naik di kasta tertinggi itu. Lah, jadi bahasanya itu wah piye iki? Lamongan apa Persebaya. Nah, itu. Nah, di dalam tiap hari itu kalau kita lagi duduk santai sama teman-teman ya bicaranya bahasa bolanya itu ya apa lur sesuk iki musuh Persebaya awak ndiwojok sampai izin. Nah, disitulah motivasi teman-teman, akhirnya kita main di sini bisa mencuri poin. Satu-satunya gol waktu itu Christian, pemain asing saya. Di saat tendangan penjuru dia crossing cuma pelan waktu itu ya, bolanya itu nggak keras tapi gol. Waktu itu kiper masih Mas Hendro katanya saya. Hendro Kartika. Iya. Nah, itu. Satu gol itulah. Emosi yang saya lihat, emosinya supporter itu dari pemain asing kita itu dengan selebrasi
seperti nembak darat. Nah, di situ ada wah ini kacau ini kayak gini. Oh, supporter mulai terbawa juga bermain keras. Mereka bermain keras. Lah di situ memang saya berpengalaman pada waktu itu terakhir Mas Huda almarhum Khairul Huda ya. Terakhir di sebelah mana sebelah Di Gawang Utara ya. Nah, Gawang Utara itu dia didatangi supporter dengan membawa tongkat sama bendera. Dia mau diajar, aku tahu bahwa Khairul Huda ini kan nggak punya sprint. Iya, Nah, iya. saya datangi, orang-orang udah masuk Mas, udah masuk di ini, udah masuk di lorong sama pemain tuh. Saya kembali nolong Mas Huda, tak bawa lari. Begitu saya masuk, prak gitu, nggak denger dah. Tak denger kok berdarah. Nah disitulah. Tapi stadion sudah kacau, crowded ya. kacau, iya Mas, kacau ya. Itulah sepak bola karena saya tahu bahwa orang-orang bonek ini kan yo untuk Persebaya itu dia nggak totalitas itu kalau mulai saya memahami itu. Disitulah. Dan pertandingan dilanjutkan esok harinya esok ya. harinya Di Bumi Moro. Bumi Moro. Nah, Persela akhirnya tetap menang. Nah, itu di Bumi Moro itu saya keadaan ini sambil keperban. keperban itu bahwa wah masih pusing Mas karena kita nggak tidur. Setelah dari Hotel Sahid itu kita kembali ke mana ke Lamongan dijahit, ini ada 12 jahitan. Setelah dijahit balik lagi jam 5 subuh itu. Jam setengah 6 udah berangkat lagi ke Bumi Moro, langsung main itu. Jadi dengan perban ini. Nah, Jadi karena kerusuhan balik ke hotel, dari hotel langsung pulang ke Lamongan. ke Lamongan untuk Enggak. ini jahit ini aja. Balik lagi ke sini. Istimewa. Cerita nih. Nah, kalau bicara perjalanan Mas Bambang kita tarik mundur ya. Kan Mas Bambang ini asli Lamongan. Jadi Lamongan ini nggak terlalu zaman dulu, Ya. DNA bal-balan ini nggak terlalu kental. Moncer, Karena Persela juga ya masih tim bawah lah. Ya. Tapi muncul dari Surabaya ya Mas ya. Surabaya. Ceritanya apa Mas? Lamongan yang Surabaya. Jadi dulu aku masuk ke Persela itu salah satunya di saat kita punya event turnamen antar kecamatan. Oh iya. Antar kecamatan. Saya juga waktu itu ngajak Sutaji, Jainuri, Nurul Huda, saya. Nah, kita membela satu kecamatan di daerah saya namanya Kecamatan Karangbinangun. Nah, waktu sudah pertandingan itu menang-menang begitu mau 4 besar, wah keprotes Mas, bahwa ada beberapa pemain yang bukan dari Lamongan. Nah di situ tim apa pemandu bakat ya melihat bahwa loh Mas Bambang kok ada di sini, kenapa nggak masuk Persela aja? Lah salah satunya waktu itu saya ditelepon sama Abah Mustaqim yang berjasa saya masukkan ke Persela. Saya masih di PSS Sleman. Tahun 2001. Iya. 2001 2002 lah. Setelah dari Sleman saya ditelepon suruh masuk ke Persela sama Abah Mustaqim itu. Siapa nanti saya merapat. Nah, disitulah awalnya. Saat saya masuk masih divisi 1. Divisi 1 ya. Nah, divisi 1 kita regional menang sampai final di Manahan Solo. Belum divisi 1 Mas, divisi 2. Divisi 2 kami nggak ikut. Oh, sama nggak ikut. Sama masuknya divisi 1. Nah, divisi 1 ya termasuk pemain-pemain Persebaya itu yang masuk. Ya Marki siapa? Jadmiko semua dengan Ronald Peter semua masuk sana. Oh iya. Nah, di situ di Manahan itu baru promosi di namanya divisi utama. Ya. Nah, divisi utama itu. Divisi utama dulu masih kasta tertinggi, kalau sekarang Tertinggi. kan Liga 1 ya. ya. Nah, Mas, kalau mundur lagi ke belakang Mas, dari Lamongan munculnya di Surabaya. Dulu SSB-nya ikut Surabaya. Saya SSB ikut Sasana Bakti. Sasana Bakti saya di Sasana Bakti saya sempat ikut H-Ornas Jawa Timur. Akarnas Jawa Timur tahun 91. Pelatihnya masih Pak Waskito sama Niki Putire almarhum itu, dan siapa lagi tuh yang lupa aku namanya. Nah, di situ H-Ornas saya masuk ke Persebaya Junior tahun 92.
tapi saya nggak masuk. Setelah 93 saya masuk Persebaya Junior ya? Persebaya Junior. Saya, Uston, Manang Ma'ruf, terus Abdul Kirom, Basuni Alwi itu pelatihnya, Kut Raibawa sama Joni Fahamsa. Agus Medi, Setio Kusmedi. Oh iya Pak Setio Kusmedi. Nih, Persebaya Junior. Setelah Persebaya Junior, saya 2 kali Persebaya Junior. Nanti 93, 94, 94, 95. Nah, setelah Persebaya Junior saya masuk ke Persebaya 21 yang dulu namanya Piala Menpora. Iya. Nah, dari Piala Menpora saya masuk lagi ke senior. Senior saya nggak sempat masuk ke tim utama karena saya nggak masuk dalam skuadnya Kut almarhum Rusti Balwan. Yang 9697. 9697. Nah, di situ baru saya berpikir bahwa saya harus merantau ini. Oh. Begitu saya dicoret dari 5 pemain itu, salah satunya saya langsung merapat ke Pulau Sabang. Aceh, Pulau ya? Sabang Aceh, di Aceh. Nah, sana ada teman saya 6 pemain tuh, termasuk Mbak Winarno itu, saya, terus Bucek Rangguli, terus Mas Danang Mahardi, Soni Setiawan, terus Temon Rio Eko Temon tuh, yang kecil tuh ya. Kecil itu ya, yang anak mana? Nah, Margarjo ya. Ya. Itu Temon ini mantan pemain terbaik Ya, sebenarnya. Lion, Piala Lion. Iya, Piala Lion. Maura Heli pelatihnya. Nah, benar. Sampai Aceh adomen nih. Nah, nanti dulu itu setelah itu telepon, Bang, kamu mau gak ke Aceh? Nanti semua udah tinggal berangkat aja. Karena saya kepingin main bola terus, makanya saya putuskan, ya saya berangkat, saya ikut. Nah, itu teman-teman ke sana itu. Sampai di sana ikut Liga 2 lah, Divisi 2. Namanya PSAA Abdul Yatama di salah satu kampus itu. Kebetulan Pak Rusli itu kan orangnya gila bola sekali. Dari situ ke Persiraja itu. Nah, setelah dari situ ada beberapa pemain yang direkom untuk masuk skuad Persiraja dengan status magang waktu itu karena masih muda-muda. Ada Irwansyah, ada M Basir kiper itu, ada siapa Tarmisi, semua itulah senior itu waktu itu. Pelatihnya Rudi Kelces. Oh, itu. Nah, dari situ terus nyebrang ke Jogja itu, ya, Mas? setelah kan lama kan di PSIM kan? Nah, saya di PSIM itu 5 musim. Mulai tahun 95-96 sampai 99 sampai 2000. 99 ya. Saya baru ke PSIM Jogja itu tahun 96-an gitu, 96. Dari PSIM ya. Baru sempat PSS terus Persela Lamongan itu. Iya, benar. Nah, kalau dari perjalanan itu, Mas, sing paling berkesan nih Melundi, Mas? Kalau secara pribadi saya berkesan yang pertama tetap saya punya banyak terima kasih di Korps Persebaya karena nama saya yang membesarkan saya di Persebaya walaupun itu Persebaya Junior. Tapi nama itu kan di mana-mana kan lekat, rapot ya? melekat kan. Wah, ini arek Persebaya ini. Nah, makanya di situ saya punya rapot itu saya berani melancong. Kalau secara berkesan, saya berkesan sekali di Persebaya karena nama besar, saya bangga, apalagi orang tua saya juga tinggal di Surabaya, biarpun kelahiran Lamongan. Nah, saya setelah itu yang kedua adalah Persela Lamongan. Kenapa? Tetap saya putra daerah Lamongan, punya ambisi kepingin naikkan tim Persela Lamongan ini di kasta tertinggi waktu itu. Dan berhasil kan? Berhasil, alhamdulillah berhasil. Nah, setelah berhasil itu saya tahun berapa itu ya? 2007-an terakhir itu saya keluar di Persela, saya ikut Persibo. Oh, iya. Tadi karir saya itu awalnya dari Aceh. Setelah dari Aceh saya masuk Jogja ya. PSIM Jogja. Setelah PSIM Jogja saya kembali ke Persema Malang. Persema Malang satu musim tahun 2001-an Persema Malang. Divisi utama. Ya. Nah, setelah Persema Malang saya kembali ke PSS Sleman. Balik naik. Divisi utama juga. Setelah PSS Sleman itu baru saya masuk ke Persela Lamongan. Persela Lamongan terakhir saya di Persibo.
Bojonegoro, dan itu promosi juga. Oh iya, istimewa banyak. Nah, promosi lah. Terakhir saya masuk Persiku Kudus tahun 2007. Nah, di Kudus itu karena saya cedera ya, kena ligamen, saya putuskan untuk berhenti. Tapi saya tidak berhenti sekedar saya berhenti di dunia bola. Akhirnya sama ambil lesson. Sekarang lisensi? Lesson. Lesson. Ya. Nah kebetulan saya juga satuan sama Sindrianto, sama Mas Kurnia Sandi kemarin juga waktu lesson juga bersama beliau juga. Selain di sepak bola, aktivitasnya sekarang apa Mas? Sementara ini saya ikut usaha di dari bos ya Pak Haji Alwan, kami diajak untuk bisnis diajari untuk berdagang kecil-kecilan lah bahasa saya. Tapi kalau beliaunya kan udah besar. Tapi ikut aja diajari seperti ini lah. Alhamdulillah tetap untuk melatih kami tetap. Karena beliaunya masih tetap ngasih ruang untuk melatih. Karena kemarin beliau juga mensupport saya kaitan pelatihan. Silakan yang mau melatih tetap disupport sama beliau. Jadi aktivitasnya sekarang kalau nyari Mas Bambang Sumantri, aktivitasnya usaha, tapi latihan di lapangan tetap ketemu. Tetap ketemu. Tetap kita ikut latihan untuk SSB Akademi tetap di daerah Surabaya Barat. Siap. Nah, ini obrolan bareng Mas Bambang Sumantri kawan-kawan, terutama teman-teman supporter Lamongan biar tahu ini ada anak Lamongan yang dulu pernah punya sejarah bersama Persela Lamongan. Salah satunya kemenangan 2004 waktu Persebaya juara itu yang bisa mengalahkan Persebaya di Tambak Sari. Persela Lamongan. Bambang Sumantrinya. Amin, siap. Joko Tingkir. Oke, itu dulu kan kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu lagi dalam obrolan yang lainnya. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Rumah Bakal. Matur nuwun Mas Bambang. Matur nuwun Mas Miftah. Sukses selalu. Amin.